Selamat datang channel Trading for Better Line. Di video ini coba analisa satu emiten yang ternyata kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong. Walaupun secara teknikal saat ini masih belum begitu oke. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih menaruh kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Loh Keng Hong borong lagi jutaan lembar saham Bank Danamon. Jadi jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, Loh Keng Hong diam-diam masih melancarkan aksi borong saham Danamon. Dan jika kita baca lebih lanjut, dari data hingga 31 Desember tahun 2024, Bapak Loh Keng Hong menduduki posisi kelima di daftar pemegang saham Danamon terbesar. Dari data terbarunya itu di tanggal 31 Desember tahun 2024, jumlah yang dipegang Bapak Loh Keng Hong setara dengan 0,18%. Posisi itu sekaligus menggambarkan aksi borong yang dilakukan Bapak Loh Keng Hong sepanjang Desember tahun 2024. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, Danamon saat ini masih belum oke. Sebelum bisa kita lihat pada akhir Desember, Danamon memang sempat rebound, Januari mulai bangkit, tapi bisa kita perhatikan secara teknikal belum oke karena masih gagal naik di atas garis EMA 150. Sebelumnya juga bisa kita lihat, beberapa kali mencoba di atas garis EMA 150, Danamon selalu gagal dan masih melanjutkan low-low-nya. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat, support terdekat atau support lebih kuat saatnya ada sekitar 2500. Karena setelah turun, Danamon setiap kali mengetas atau mendekati 2500 selalu bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi setiap kali rebound selalu tertahan di garis EMA 150, walaupun sebelumnya sempat menyentuh 2650. Dan pada kenaikan tanggal 2 Januari kemarin juga dengan candle solid, tapi ternyata tetap ini belum terkonfirmasi break dan kembali melemah di bawah garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 tepat di harga 2600 dan garis EMA 50 di sekitar 2560 masih berupa resisten. Hari Jumat, Danamon masih turun 0,39% ke 2530 dengan candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari Jumat, ini terlihat ini ada distribusi. Tapi memang volume transaksi di Danamon tidak terlalu liquid. Asing juga bisa kita lihat ini masih keluar dari saham Danamon. Jadi karena terpantau masih ada distribusi, masih ada outflow, secara teknikal masih belum oke karena gagal beri garis EMA 150. Saya lihat Danamon minggu depan masih ada potensi untuk kembali terkoreksi menuju support di 2500 sampai maksimal 2480. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Danamon, lebih baik wait and see kembali di zona support ini. Apabila Danamon masih bisa bertahan dan rebound dari 2500, bisa coba spekulatif buy dengan target swing terdekat di garis EMA 50 sampai maksimal garis EMA 150 kembali. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit walaupun Danamon bisa bertahan dan rebound dari 2500. Karena selama masih gagal beri garis EMA 150, secara teknikal Danamon masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2500 kembali. Atau teman-teman hold saja terus selama 2500 tidak tembus untuk tren jangka menengah, dan target lebih jauh di sekitar 2650 sampai 2700. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 50, sama masih kuat di atas 2500, minimal Danamon masih akan sideways. Sekarang kita akan lihat saham perbankan lain yang dimiliki Bapak Loh Keng Hong, yang ada adalah NSP. NSP bisa kita lihat secara teknikal sebelumnya juga pada akhir Desember mencoba untuk bangkit. Awal Januari juga sempat naik tinggi hampir mirip dengan Danamon, tapi bisa kita lihat walaupun berada di atas garis EMA 50 150 di closingnya, tapi secara candle juga belum terkonfirmasi break dan ternyata kembali melemah dan berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 untuk NSP di harga 1330 dan garis EMA 150 di 1320 ini masih berupa resisten. Sedangkan support terdekat ada di harga 1300. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat sebenarnya ada sekitar 1250, tapi sebelumnya pada saat mengetes 1270, NSP sudah bisa bertahan dari rebound. Dan jika kita perhatikan untuk NSP, menariknya pada penurunan hari Jumat bisa kita perhatikan asing masih keluar, tapi di broker summary ini terpantau ada sedikit akumulasi. Tapi walaupun ada akumulasi secara candle ini masih belum oke, karena masih berada di bawah kedua garis EMA, sehingga saya lihat masih ada potensi NSP untuk minggu depan kembali turun mengetes 1300. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu sekitar 1300. Dan selama masih kuat di atas 1300, minimal masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Dan saat ini mulai membentuk high low. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 1350. Jadi bisa memanfaatkan untuk swing selama masih kuat berada di atas 1300. Selanjutnya saham Xiaomi Niaga, jika kita perhatikan secara teknikal juga saat ini masih belum oke.
Untuk Xiaomi Niaga jika kita perhatikan sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 1750, tapi sama mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150, ternyata ini gagal break dan masih melanjutkan low. Dan pada akhir bulan Desember, saham Xiaomi Niaga juga mencoba bangkit, berhasil rebound, naik kembali di atas 1700. Tapi bisa kita lihat pada saat Januari juga sempat naik di awalnya, mencoba naik di atas garis EMA 50, ternyata tetap gagal break dan kembali melemah. Saat ini saham Xiaomi Niaga mencoba untuk bertahan di 1750, tapi hari Jumat masih gagal, turun 0,86% ke 1730. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari Jumat kemarin, terpantau asing keluar dengan jumlah lumayan besar pada perdagangan hari Jumat. Dalam 1 minggu terakhir asing masih keluar. Di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga Xiaomi Niaga juga saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali turun mengatas 1700. Jadi untuk Xiaomi Niaga juga apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, saya coba tunggu kembali jika 1680 sampai 1700. Apabila minggu depan Xiaomi Niaga masih bisa bertahan di support ini, bisa coba pantau untuk entry dengan target terdekat tetap di sekitar 1750. Karena saat ini sudah berubah menjadi resisten setelah sebelumnya beberapa kali menahan penurunan Xiaomi Niaga. Setelah tembus ini akan berubah menjadi resisten lumayan kuat. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila Xiaomi Niaga ternyata mencoba naik di atas 1750 sampai ke atas EMA 50. Di sekitar 1775 ternyata ini masih gagal break. Karena masih ada potensi untuk kembali turun menuju 1650 apabila gagal break garis EMA 50 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.